Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana Pradera di Mujung 076, kelas B Palembang, ingin memaparkan tugas perancangan pabrik kimia yang berjudul Method for Catalytic Conversion of Glycerol to Propanol tahun 2020. Sebelumnya, saya akan bacakan data komoditi dari paten tersebut. Paten tersebut memiliki nama dagang yaitu N-propanol, nama lain 1-min-propanol, N-min-propanol, propan 1-ol, N-propil alkohol dengan mempunyai rumus kimia yaitu C3H7OH, rumus molekul CH3, CH2, dan wujud fasa dari N-propanol tersebut yaitu liquid atau cairan dan tidak berwarna. Fungsi atau manfaat atau kegunaan dari N-propanol itu yaitu digunakan sebagai pelarut dalam industri farmasi, terutama untuk resin dan ester selulosa. Nah, N-propanol itu mempunyai rumus bangun H3C yang berikatan sama OH. Nah, sifat fisik dan sifat kimia dari N-propanol tadi itu massa molarnya ia memiliki yaitu 60,1 gram per mol dengan titik didih 97,22 Celcius atau 207 Fahrenheit dan densitas 0,8053 gram per cm kubik pada 20 Celcius dan lower explosion limit yaitu 2,1%. Titik leburnya sendiri N-propanol memiliki yaitu min 126,2 Celcius atau min 195,2 Fahrenheit. Titik nyala sendiri yaitu 27 Celcius, upper explosion limit 13,5%, kelarutan pada airnya sendiri sangat larut, dan vapor pressure 14,9 mmHg, vapor density-nya itu 2,07, dan larut dengan sebagian besar pelarut organik. Pengguna dari N-propanol sendiri yaitu N-propanol ini mempunyai nilai oktan yang tinggi dan oleh karenanya sangat berpotensi digunakan sebagai bahan bakar mesin. Meski demikian, produksi N-propanol ini jauh lebih mahal daripada bahan bakar konvensional. Nah, nilai oktan riset atau RONIT propanol adalah 118 dan indeks anti ketukan itu N-propanol sendiri yaitu 108. Nah, berikut paten utamanya Method for Catalytic Conversion of Glycerol to Propanol tahun 2020. Singkatnya, paten ini yaitu konversi glycerol menjadi propanol menggunakan reaksi katalitik oksida logam. Nah, paten pendukungnya itu ada rujukan 1 yang dengan berjudul pemanfaatan glycerol dari produk samping biodiesel untuk sintesis senyawa 2,3-dibromopropanol tahun 2015. Rujukan 2-nya Method of Making Propanol and Ethanol from Plant Material by Biological Conversion and Gasification tahun 2012. Rujukan ketiganya High Yield to 1 propanol from crude glycerol using 2 reaction step with nickel catalyst tahun 2020. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan dari ketiga paten tadi. Nah, untuk di paten pertama itu menunjukkan proses produksi yang propanol yang dengan bahan berupa glycerol dan katalis oksida logam yang direaksikan dengan reaktor fluid bed, di mana hasilnya berupa campuran propanol dan toluena dan yang dipisahkan dengan ekstraksi NMP.
sehingga didapat propanol murni diantaranya 1 propanol dan 2 propanol. Gliserolnya harus dimurnikan terlebih dahulu dengan berbagai proses feed treatment sehingga diperlukan peralatan dan bahan tambahan yang tepat. NMP tadi dipisah dari campuran hasil ekstraksi, yaitu toluena, dengan evaporator sehingga dapat digunakan kembali pada ekstraktor awal. Nah, kalau rujukan 2 sendiri, dia menunjukkan gliserol itu dalam penelitian ini dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi minyak sawit, di mana metode tersebut juga merupakan metode yang biasa digunakan dalam pembuatan biodiesel, yaitu methyl ester. Reaksi transesterifikasi ini merupakan reaksi kesetimbangan atau reaksi reversible, sehingga digunakan katalis biasa yaitu kalium hidroksida atau KOH untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Sedangkan alkohol dibuat berlebih untuk menghasilkan produk ester yang banyak. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi alkyl ester, maka akan diikuti dengan meningkatnya konsentrasi gliserol yang dibebaskan molekul trigliserida. Namun demikian, proporsi dari pembentukan gliserol tidak selalu sama dengan pembentukan ester. Hal ini dipengaruhi oleh produk antara lain yang terbentuk seperti digliserida dan monogliserida. Hasil lahir dari reaksi transesterifikasi ini adalah terbentuknya campuran yang terdiri dari 2 fasa, di mana fasa atas merupakan methyl ester dan fasa bawah adalah gliserol. Fasa methyl ester berwarna kuningan, sedangkan fasa gliserol sendiri berwarna lebih gelap. Nah, untuk rujukan 3, maksudnya rujukan 2 sendiri menunjukkan proses produksi propanol dan etanol yang menggunakan proses fermentasi anaerobik karbohidrat dan fermentasi syngas yang menggunakan bahan baku glukosa atau gula dari bahan-bahan tumbuhan. Proses yang terjadi yaitu konversi semua biomasa termasuk karbohidrat dan lignin dengan cara termokimia seperti gasifikasi menjadi syngas antara dan diikuti proses fermentasi yang akan menghasilkan etanol dan propanol. Untuk rujukan 3 itu memakai continuous flow fixed bed reaktor dengan raw material yaitu gliserol mentah. Pada proses pembuatan memiliki 2 tahapan secara berurutan, yaitu menggunakan katalis campuran nikel yaitu Ni dan NiAl2O3 dan NiCsP yang mudah untuk ditemukan. Pada pembuatannya perlu 2 tahapan proses hidrogenasi untuk mencapai hasil yield 1 min propanol yang besar dengan jumlah 79% sesuai dengan katalis logam mulia yang biasanya digunakan agar hasil yield yang digunakan menjadi lebih besar. Nah, alasan kami memilih paten yang utama yang itu karena dapat ditinjau dari segi besarnya hasil yield yang digunakan dengan perbandingan tiap rujukan, maka kami lebih memilih untuk menggunakan rujukan yang pertama atau yang utama yang sekarang sebagai acuan lebih lanjut. Karena efisiensi hanya menggunakan 1 tahapan reaksi sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan kondisi proses di dalamnya. Belum lagi penggunaan katalis yang mudah untuk dijumpai yaitu zeolit atau oksida logam membuatnya lebih ekonomis. Sesuai dengan yang kita inginkan adalah untuk menggunakan modal seminimal mungkin dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah blok diagram dari proses yang pertama.
Nah, proses yang pertama ini yaitu diawali dengan proses filtrasi glycerol ya di filter device sebagai feed untuk mengeluarkan solid pengotor lalu dicampur dengan air proses hingga 60% di mixing vessel glycerol dan dihidrasi dengan hidrogen. Hasil campuran lalu di treatment hingga menyelesaikan kondisi reaksi katalitik. Nah, reaksi katalitik sendiri terjadi di dalam fixed bed reaktor menggunakan katalis zeolit hingga menghasilkan propanol dan byproduct lain, lalu dipisahkan dengan ekstraksi menggunakan N-methyl 2 pyrrolidon sebagai ekstraktan dan produk propanol dikondensasi dan dihasilkan produk akhir yaitu propanol. Nah, ini adalah data kapasitas produk komoditi propanol di berbagai lokasi di dunia. Di Cina itu Karen Chemical, dia biasanya produksi 170.000 ton per tahun. Kalau di Cina daerah Shandong atau yang pabriknya bernama Qingdao Highly Chemical New Material, dia produksinya 50.000 ton per tahun. Selanjutnya Singapura Royal Dutch Shell itu memproduksi 75.000 ton per tahun. Nah, kalau di negara Indonesia kami menemukan pabrik cat tembok Avitex. Itu dia kapasitas produksinya 200.000 kg per tahun. Kebutuhannya tidak disebutkan. Selanjutnya di PT PNX Fusel Oil, dia 30.000 kg per tahun. Dan PT Agricon, dia produknya pestisida 7.000 liter per tahun. Dan di sini kami memiliki data volume ekspor produk propanol dari semua negara asal, yaitu tahun 2014 sampai 2021. Berikut datanya. Dan sebelahnya data volume impor produk propanol dari semua negara asal diakumulasi dari 2014 hingga 2021. Nah, berikut grafiknya. Nah, dari hasil grafik dan data-data yang kami dapatkan, kapasitas pabrik dalam 10 tahun ke depan kami yakini yaitu kapasitas produksi propanol di tahun 2032 yaitu 60.000 ton per tahun. Mengapa 60.000 ton per tahun? Hal ini karena untuk menentukan kapasitas produk sendiri di 10 tahun ke depan sebanyak 60.000 ton merupakan karena hasil dari survei yang didapat dan didiskusi yang kami lakukan berdasarkan data-data yang sebelumnya, mulai dari data kapasitas pabrik propanol yang ada di berbagai negara dan penggunaan propanol di berbagai industri hingga data ekspor impor propanol di Indonesia, serta perhitungan data forecast dengan bantuan Excel yang menunjukkan bahwa jumlah impor dan ekspor 10 tahun ke depan akan meningkat. Maka dapat kami simpulkan bahwa kebutuhan dari propanol bagi setiap industri juga akan meningkat. Kemungkinan juga di 10 tahun ke depan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil akan semakin meningkat produksi juga. Dan propanol merupakan salah satu bahan bakar maksud saya salah satu bahan baku penting untuk memproduksi biofuel. Sekian pemaparan saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.